Puji Tuhan. Selamat pagi, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Sehat? Haleluya. Semua bersuka cita di rumah Tuhan, amin. Mari kita siapkan hati kita yang terbaik. Mari kita taruh handphone kita terlebih dahulu di silent. Setiap apa yang akan menghalangi kita untuk fokus kepada Tuhan, mari saat ini kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita siapkan hati kita yang terbaik, mari kita bersatu di dalam doa. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Ini kami Tuhan, kami memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Setiap diri kami, setiap hati kami, karena kami merasakan kasih setia Tuhan menyertai kami. Penyertaan-Mu sungguh sempurna atas hidup kami. Kami ada saat ini semua karena anugerah kebaikan Tuhan. Dan kini saatnya kami datang. Kami mau fokus. Kami mau bernyanyi untuk Tuhan. Kami mau menyembah Tuhan. Kami mau bergerak untuk Tuhan. Dan kami tidak mau malu-malu untuk Tuhan. Karena inilah kesukaan hati kami. Hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Ini setiap kami siap untuk memuji, menyembah Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, di pagi hari ini kita siapkan yang terbaik untuk Tuhan. Setiap diri kita, setiap jiwa kita. Mari kita tidak malu untuk membuka mulut kita. Mari kita tidak malu untuk bernyanyi menyembah Tuhan. Masuk lebih dalam lagi kehadirat Tuhan. Mari kita rasakan kasih setia Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Amin. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari kami memuji-Mu Tuhan. Amin. Keajaiban kasih-Mu. Mari lebih dalam, lebih lagi. Haleluya Yesus. Penghibur, Kaulah pelindung kami Tuhan. Amin. Menara kekuatan. Amin. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar tak mampu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu Tuhan. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari sedang jemaat untuk kita bangkit berdiri bersama. Haleluya. Yesusku penyelamatku. Amin. Tiada yang seperti Engkau. Setiap hari kami mau memuji kebesaran-Mu Tuhan.
Kaulah yang menghibur setiap diri kami di tengah kesesakan kami, Tuhan. Menghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah. Soraklah bagi Tuhan, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Kami mau bersuka di hadapan-Mu, Tuhan. Oh, atas perbuatan-Mu, Tuhan. Kau Tuhan, tiada janji seperti yang ada padamu. Kami sembah, kami puji, haleluya. Glory bagi-Mu, Tuhan. Mari kita angkat ucapan syukur kita. Mari kita katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami tinggikan nama-Mu, Tuhan. Oh, Kau baik bagi kami. Kau yang sempurnakan kami, Yesus. Haleluya. Oh, 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 hey. Nyanyi dan bersoraklah baginya, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mari kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kami mau bersuka bagi-Mu, Yesus. Ku bersuka atas perbuatan-Mu yang Kau adakan bagi kami. Selamanya ku kasihi Engkau, Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Oh, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu, oh Yesus. Amin. Kau Tuhan, tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada pada
janji seperti yang ada pada. Beri sorak-sorai yang terbaik untuk Tuhan kita. Haleluya. Haleluya Tuhan. Mulut kami penuh dengan ucapan syukur. Mulut kami penuh dengan pujian. Kami mau lebih lagi bersorak-sorai untuk Tuhan. Kami mau lebih lagi memuji, menyenangkan hati Tuhan. Bertatalah di atas tiap pujian dan penyembahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semuanya percaya berkata amin. Sekali lagi beri sorak-sorai untuk Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Semua bersuka cita di rumah Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Mari beri salam saudara kiri kanan, katakan selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Puji Tuhan. Hey, semua siap bersorak menari untuk Tuhan. Amin. Haleluya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh. Apa Bapak Ibu Saudara? Engkau bersamaku. Hey, beribu rebah di kiriku. Amin. Berlaksa di sisi kananku, ku tahu janji. Apa? Engkau bersamaku. Itulah yang kami yakini Tuhan. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Say, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, pelindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku. Meskipun musuh di depanku, Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah. Amin. Berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang haleluya. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, pelindunganku. Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, pelindunganku. Kaulah Allah sumber apa? Hey, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, pelindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku, sumber kemenangan. Mari katakan bersama, sumber kemenanganku. Haleluya. Semua percaya bahwa kita menyembah Allah yang dahsyat. Amin. Amin. Yang siap menyembah Allah yang dahsyat katakan haleluya. Haleluya. Belum semua katakan haleluya. Haleluya. Yang belakang katakan haleluya. Haleluya. Semua katakan haleluya. Haleluya. Allahku dahsyat. Haleluya. Asik.
Hey, dari utara ke selatan. Amin. Terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung. Haleluya. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Nama siapa Bapak Saudara? Yesus, Yesus, nama Yesus, Hanya Yesus. nama Yesus. Amin. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Say, Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Kemuliaannya disaksikan. Kemuliaannya disaksikan. Amin. Kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, hey, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan. Allahku dahsyat. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Haleluya. Mari katakan dari pulau-pulau, dari pulau-pulau, lembah. Bapak Ibu Saudara tahu gerakannya ya? Mari kita bergerak bersama. Dari pulau-pulau, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung. Sekali lagi, masih belum semua. Mari bergerak. Dari pulau, hey, gunung. Sekali lagi berikan yang terbaik. Dari pulau, hey, gunung-gunung yang tinggi, yang tinggi, yang tinggi. Wow, Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, sujud menyembah. Mari angkat tangan kita bersama. Allahku dahsyat. Hey, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu, tinggikan namamu. Hey. Haleluya. Beri sorak-sorai yang terbaik untuk Tuhan kita. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Puji Tuhan. Semua bersuka cita di rumah Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Wah, langsung kipas-kipas. Aku butuh udara. Inilah kesukaan dalam kita muji Tuhan. Mari saudara, kita akan persiapkan persembahan kita yang terbaik di amplop warna coklat untuk persembahan pertama. Dan kita juga akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebenarnya kita akan bersatu di dalam doa. Haleluya Yesus. Kami nikmati kehadiran-Mu Tuhan. Kami nikmati suasana surga memuji muliakan Tuhan. Ini setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan sepanjang minggu ini. Kami rasakan kasih setia Tuhan. Terima kasih buat setiap jalan keluar.
Terima kasih setiap apa yang boleh kami alami. Kami selalu mengucap syukur karena kami tahu Tuhan berikan yang terbaik untuk kami. Dan kini saatnya kami berikan yang terbaik untuk Tuhan. Setiap apa yang kami beri kiranya berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami akan berikan diri kami sebagai korban persembahan yang hidup, yang berkenan di hadapan Tuhan. Untuk boleh Engkau taburi dengan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya Yesus. Aku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Bapa, kami datang dan kami berserah. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Mari sedang jemaat untuk kita bangkit berdiri bersama. berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Oh, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Bapakku datang untuk menyembah-Mu Tuhan. Aku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lembah, Kau yang sempurna bagi kami Tuhan. Haleluya. Kau cahaya bagiku. Oh, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Ku bertahan, dalam kesesakan,
kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Mari katakan bersama Bapak Ibu Saudara. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah beserta. Inilah yang kami yakini, Kau Allah Immanuel. Immanuel, amin. Immanuel, Engkau besertaku. Oh, Immanuel, Immanuel, Engkau Allah beserta. Immanuel, mari kita angkat tangan kita. Immanuel, inilah tanda kami berserah padamu Tuhan. Inilah tanda penundukan kami padamu Yesus. Kau Allah kami Tuhan. Oh, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau yang kuatkan kami. Oh, Kau kuatkan aku bertahan. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya. Dalam kesesakan Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah, Kau Immanuel bagi kami. Oh, aku bertahan. Yesus, oh, Yesus, oh, Engkau Allah Immanuel. Sembah Tuhan, oh, senap jiwa kami memuji-Mu Allah Immanuel. Kami bersyukur. Kau Allah kami. Kami tahu Tuhan, kami ada saat ini bukan karena kekuatan kami. Itu karena kasih kemurahan Tuhan. Kami bersyukur Engkau mengangkat kami dari gelap. Kehidupan kami yang sebelumnya yang kurang pantas bagimu, tapi Engkau selalu menganggap kami berharga. Setiap apa yang boleh kami lalui sepanjang hari kami, yang mungkin kami rasa berat, yang mungkin kami rasa setiap jalan tertutup, kami tidak tahu harus apa. Kami hanya berputar-putar di tempat tanpa progres. Tapi kami percaya Engkau Allah yang menyertai kami. Engkaulah sandaran pengharapan kami. Haleluya, haleluya. Karena itu kami mau katakan Tuhan, Kau kuatkan aku
Bapa di sorga, kami mengucap syukur saat ini kami boleh beribadah, ibadah yang kedua pada hari ini. Kami merasakan kasih-Mu, pemeliharaan Tuhan, penyertaan, perlindungan Tuhan, berkat-Mu yang terus mengalir dalam hidup kami. Tiada lain selain ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, kami masih hidup sampai saat ini. Biarlah seluruh hidup dan keberadaan kami selalu memuliakan, mengagungkan dan membesarkan akan nama-Mu. Dan kami semakin bersekutu lebih dalam lagi dengan Tuhan dan menikmati segala anugerah Tuhan yang makin berlimpah. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Sucikan, kuduskan kami, dan berkati kami semua dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Nah, firman Tuhan yang saya sampaikan saat ini, firman Tuhan yang sederhana tentang mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita membaca Kolose 2 ayat 6 dan 7. Berbunyi demikian, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Yang saya tekankan adalah hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Tidak dikatakan di sini bahwa kamu telah sukses, kamu kaya raya, kamu mempunyai segala sesuatu di dunia ini, tetapi dimulai dengan kamu telah menerima Yesus Kristus Tuhan kita. Nah saudara, Yesus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita yang kita miliki, dan juga dengan segala anugerah terutama keselamatan yang daripada Tuhan, itu adalah dasar yang membuat kita mengucap syukur kepada Tuhan. Karena anugerah keselamatan dalam Yesus itu melebihi dari segala hal di dunia ini. Seandainya kita mempunyai semua yang ada di dunia ini, di luar Tuhan, kalau jiwa kita binasa, apa gunanya, kata firman Tuhan. Nah sesudah itu tetaplah hidup di dalam Dia. Maksud daripada tetap hidup dalam Dia adalah hidup berjalan di dalam Tuhan sebagai pengikut Kristus. Jadi bukan hanya Kristen begitu saja, tapi yang benar-benar menjadi pengikut Kristus. Apa yang Kristus ajarkan kepada kita, apa yang Tuhan perintahkan pada kita, firman-Nya kepada kita, benar-benar kita ikuti dan kita taati, sehingga kita hidup sebagai orang Kristen sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Nah lalu berakar dan dibangun di dalam Tuhan. Kata berakar itu seperti pohon yang akarnya dalam, yang kuat, dan seperti bangunan yang dasar fondasinya begitu kuat dan bangunan itu kokoh, diterjang angin, diterjang badai, diterjang banjir, tidak goyah, tidak roboh. Tuhan mau hidup kita seperti itu. Di dalam dunia ini tidak ada jaminan dari Tuhan bahwa hidup kita serba yang menyenangkan saja. Hidup kita
akan mudah-mudah saja, nggak ada pencobaan, nggak ada kesulitan, nggak ada tantangan. Siapa bilang justru kita sebagai orang Kristen akan menghadapi ujian-ujian iman yang sangat berat. Olehnya mari saudara kita menjadi Kristen yang kuat. Kristen yang bertambah teguh di dalam iman berdasarkan ajaran firman Tuhan yang kita miliki. Orang yang seperti ini hidupnya didasarkan kepada iman, ajaran firman Tuhan, tidak mudah terombang-ambing dengan apa yang ada di dalam dunia ini. Hidupnya tetap teguh dalam Tuhan, dan cirinya orang yang seperti itu adalah hatinya melimpah dengan syukur. Apapun terjadi yang secara manusia mungkin ada keluhan, ada kekecewaan. Tapi dalam Tuhan kita tidak mau kecewa, kita tidak mau mengeluh. Kita menggantikan kekecewaan dan keluhan itu selalu dengan mengucap syukur. Nah, apa artinya mengucap syukur? Mengucap syukur artinya berterima kasih kepada Tuhan buat apa yang Tuhan telah berikan kepada kita. Itu meliputi seluruh aspek hidup kita. Dan tidak ada seorang pun yang bisa hidup tanpa pemberian Tuhan. Baik secara jasmani, secara alamiah, alam semesta ini pemberian Tuhan, langit, bumi, udara, matahari, air, bulan, bintang. Bagaimana kalau tidak ada matahari? Kita tidak bisa hidup. Bagaimana tanpa udara? Kita tidak bisa hidup. Semuanya itu pemberian Tuhan. Terlebih lagi keselamatan dalam Yesus yang Tuhan berikan kepada kita, juga penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, berkat Tuhan yang enggak sanggup kita hitung satu persatu, begitu banyaknya. Maka saudara, orang Kristen itu hidupnya diwarnai dengan selalu mengucap syukur. Kalau ada orang Kristen yang mengeluh, itu aneh saudara ya. Tapi kalau orang Kristen yang mata rohaninya terbuka, dia melihat Tuhan yang begitu melimpahkan anugerahnya yang tidak ada putus-putusnya dalam kehidupannya, maka tidak heran kalau kita selalu mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Nah, Yesus pernah menceritakan suatu kisah ketika Yesus menyembuhkan 10 orang kusta. Di dalam Injil Lukas 17 ayat 15, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Perhatikan apa yang Yesus katakan. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Atau telah menjadi sembuh? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Yesus tahu yang Tuhan sembuhkan 10 orang. Tapi yang kembali mengucap syukur hanya 1 orang. Dan Yesus bertanya, bukankah 10 tadi? Di mana yang 9? Apa enggak ada yang lainnya? Cuma 1 ini? Kira-kira begitu, saudara. Jadi rupanya perbandingannya itu, ya kalau Yudas, 12 murid Tuhan, Yudasnya 1 gitu. Jadi dalam jemaat itu kurang lebih seperti itu perbandingannya ya. Kalau ada 12 jemaat ya, 1-nya Yudas. Nah, ini jemaat di sini itu 1200, sudah bayangin itu ya. 100 Yudas ini ada di sini. Mudah-mudahan enggak ada saudara ya. Tapi dari segi yang mengucap syukur 10 cuma 1. Dari 10 orang 1 yang mengucap syukur.
Nah, puji Tuhan kiranya kita termasuk satu orang anak Tuhan yang tahu mengucap syukur ini. Tanyakan kiri kamu, kamu termasuk mana yang tahu mengucap syukur apa enggak gitu. Puji Tuhan ya. Tadi saya foto saudaranya, Bapak, Ibu, 2 anak sama-sama beribadah, melayani Tuhan, ini luar biasa. Itu langka saudara ya. Itu juga ada di belakang Pak Agus, Ibu Agus, ada anak-anak yang sama-sama beribadah. Waduh, rasanya sejuk hati ini saudara ya. Kalau melihat orang tua di gereja, anaknya di mana bedagles, waduh sudah susah ya. Puji Tuhan. Kiranya keluarga-keluarga di jemaat kita ini keluarga yang sakinah mawaddah warahmah warahmatullahi wabarakatuh ya, diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Nah, kemudian saudara, mengucap syukur itu pada dasarnya adalah perintah Tuhan, kehendak Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi mengucap syukur itu adalah kehendak Allah, kehendaknya, perintahnya, supaya kita mengucap syukur bukan hanya ketika semua hal menyenangkan dalam hidup kita, termasuk apa saja yang kita alami, keadaan apa saja, suka, duka, manis, pahit, tertawa, menangis, tidak ada alasan untuk tidak mengucap syukur. Lalu bagaimana caranya mengucap syukur kepada Tuhan itu? Nah, pertama, Mazmur 28 ayat 7 berkata, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku, aku bersyukur kepadanya. Arti ini gak usah ditafsir saya rasa ya, sudah jelas. Tuhan itu kekuatan kita, perisai kita, hati kita percaya, kita selalu tertolong dari setiap masalah, persoalan yang kita alami. Tidak mungkin seorang dalam hidup ini tanpa masalah. Tapi selalu ada pertolongan daripada Tuhan. Artinya Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Makanya anak Tuhan itu selalu bersyukur. Yaitu dengan apa? Dengan nyanyianku aku bersyukur kepadamu. Jadi saudara, sering-seringlah menaikkan pujian, ya, menyanyi di dalam Tuhan. Mari saudara kita lanjut. Nah, kemudian saudara mengucap syukur dengan berdoa. Nah, ini berdoa saudara ya. Ini ada pengerja dulu suka makan kuat. Dia makannya banyak tapi tidurnya juga banyak. Sampai-sampai tidur pun dengan berdoa saudara ya. Ketika tanya lu, Valen, kenapa kamu berdoa pagi tidur? Lu enggak tidur, aku berdoa om. Loh, doa gaya apa itu? Doa dalam roh om. Roh tidur ya. Ini anak Tuhan yang rohani, tidur pun dalam doa saudara ya. Tapi jangan ditiru saudara. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Setiap manusia, apalagi anak-anak muda ya, pasti punya keinginan. Nah, keinginan inilah yang seringkali tanpa kita sadari sumber stres. Ya, karena
adanya keinginan, keinginan ini terbentur kepada hambatan, kepada rintangan. Lalu timbul kekhawatiran. Ini bisa tercapai apa enggak? Bisa berhasil apa enggak? Nanti aku gagal apa enggak? Ya, kekhawatiran terbesar adalah tentang masa depan. Takut gagal, takut sakit. Ya, dan takut kalau di negara-negara ya Jepang, Cina, Singapura, orang lebih takut miskin. Takut sekali miskin, takut tidak punya uang, takut tidak punya kerja daripada yang lain-lain. Kemudian saudara, bagaimana caranya nih? Firman Tuhan memberi kepada kita petunjuk bahwa apapun yang menjadi keinginan kita, yang menjadi sumber kekhawatiran itu, bawalah di dalam doa. Dan ya, nyatakan dalam segala hal keinginanmu itu kepada Allah dalam doa. Bukankah Allah itu Bapa kita? Kita boleh berdoa kepadanya untuk mohon apa saja. Kita anaknya kok, saudara. Ya, seperti anak yang menyampaikan sesuatu minta kepada bapaknya. Nah, kemudian dengan ucapan syukur. Apa artinya? Kalau kita sudah membawa semua keinginan kita kepada Tuhan dalam doa, apapun jawaban Tuhan, sebelum jawaban Tuhan datang, ya kita responi dengan ucapan syukur. Itu ada 3 hal biasanya. Yang pertama, Tuhan akan menjawab doa kita sesuai dengan keinginan kita. Terima kasih Tuhan. Itu artinya Tuhan memberikan kepada kita sesuatu yang baik. Saudara punya keinginan yang baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, yang kedua, kita berdoa dan mungkin tidak langsung segera dijawab oleh Tuhan. Artinya doa kita itu masih ditunda oleh Tuhan. Kita tidak usah kecewa, bahkan dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, doaku tidak segera dijawab. Tuhan masih menunda. Dan yakin bahwa kalau Tuhan menunda doa kita, sebenarnya Tuhan itu sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik dari yang pertama tadi. Lalu yang ketiga, doa kita kemungkinan tidak dijawab oleh Tuhan seperti apa yang kita inginkan. Tapi bukan berarti Tuhan tidak menjawab. Tuhan pasti menjawab doa kita. Doa tidak dijawab oleh Tuhan itu sendiri sudah merupakan jawaban daripada doa kita ketika Tuhan menjawab doa kita tidak seperti yang kita inginkan. Kita mengucap syukur karena apa? Yakinlah bahwa pasti Tuhan memberikan kepada kita sesuatu yang jauh lebih baik dari apa yang kita minta tadi, dari apa yang Tuhan menunda doa kita. Ternyata Tuhan menjawab doa kita tidak seperti apa yang kita doakan. Karena Tuhan memberikan yang jauh lebih baik. Ya, saya ini, saudara, beberapa kali mau menikah gagal. Ya, yang terakhir itu yang sangat menyakitkan. Kurang 2 bulan menikah. Ya, itu lagu nih, siapa itu lagunya Didik Kempot itu, kalung emas sing ono gulumu, itu ya. Sekarang berubah jadi biru. Loh, kalung emas kok berubah jadi biru. Jadi saudara, intinya enggak jadi.
batal. Aduh, rasanya gimana ya, saya malu juga. Sudah beritahu teman-teman semuanya, datang ya, tahu-tahu nggak jadi. Gedung sudah dipesan, catering sudah dipesan, tukang foto sudah dipesan, nggak jadi. Seperti itu. Tapi ternyata kemudian Tuhan memberikan kepada saya seorang istri yang sama sekali tidak seperti yang saya minta. Tidak seperti yang saya mau. Ya Ibu Gembala ini, ya. Istri saya yang sekarang itu enggak seperti yang saya minta. Cuau sekali. Tapi hari demi hari kemudian ya saya menyadari bahwa dia adalah anugerah Tuhan yang terbaik buat saya. Ketika dia tidur sudah capek bekerja sepanjang hari, saya tidak habis-habisnya berterima kasih sama Tuhan. Tuhan, terima kasih nggak jadi sama yang dulu itu. Tapi ternyata Tuhan berikan makhluk aneh seperti ini. Nah, itu saudara. Nanti saudara akan ngalami ya yang masih jomblo-jomblo ini. Doa saya 3 hal. Mudah-mudahan Tuhan memberikan seperti yang kamu inginkan. Kalau mau lebih baik, mudah-mudahan Tuhan pending, Tuhan tunda. Kalau mau yang jauh lebih baik, mudah-mudahan kamu gagal. Satu waktu Tuhan akan kasih yang lebih baik. Tidak seperti apa yang kamu pikirkan ya. Puji Tuhan. Nah, berikut saudara. Mengucap syukur itu adalah bagi orang yang memahami firman Tuhan. Yang suka membaca dan merenungkan firman Tuhan. Lalu dari firman Tuhan itu kita bisa mengetahui sifat-sifat Tuhan. Antara lain sifat Tuhan itu adalah adil. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur. Apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil. Tengah malam aku bangun untuk bersyukur kepadamu atas hukum-hukum-Mu yang adil. Jadi sampai malam tidur, Tuhan kok begini. Ternyata ketika dia renungkan firman Tuhan, Tuhan mengajar kepadanya bahwa Tuhan itu tidak pernah salah. Tuhan itu adil. Tuhan itu maha bijaksana. Puji Tuhan. Saudara, ada seorang pengembara yang dia ketika berburu, dia tidak mendapatkan hasil binatang buruan. Dia merasa gagal. Lalu dia duduk di bawah pohon yang rindang sambil merenungi nasibnya. Kenapa saya ini? Saya ini orang percaya, saya ini orang Kristen. Saya selalu ke gereja. Saya selalu beribadah bahkan melayani Tuhan. Saya suka berkorban. Tapi kenapa hidup saya seperti ini? Tuhan itu tidak adil. Orang lain yang gak pernah ke gereja, yang gak bertobat, hidupnya lebih sukses dari saya. Hidupnya lebih senang dari saya. Lalu dia melihat saudara, pohon yang dia bernaung di bawahnya karena ada sesuatu yang jatuh di kepalanya. Ternyata dia bernaung di bawah pohon beringin. Pohon beringin yang besar, tapi buahnya kecil. Dia kejatuhan, pohon beringin di kepalanya. Tuh. Dia melihat ke atasnya, pohon beringin ini besar sekali. Tapi buahnya kok kecil, dia kejatuhan lagi di hidungnya. Nah ini, Tuhan ini memang tidak adil ya. Bagaimana itu ada pohon yang menjalar, pohon labu, tanaman labu, batangnya kecil, cuman 1 jari manusia.
buahnya gede sekali, saudara. Ya, kalau aku jadi Tuhan, pohon beringin ini yang buahnya harus besar. Labu itu kecil saja, batangnya kecil kok buahnya besar. Ini pohonnya besar kok buahnya kecil, gimana sih Tuhan ini? Dulu tanya dong sama saya kasih tahu begitu. Sombong dia, saudara. Tapi kemudian dia kejatuhan lagi. Bahkan yang jatuh di kepalanya itu seperti bertubi-tubi begitu karena angin berembus. Kemudian dia baru sadar, oh, untung yang jatuh di kepalaku sejak tadi ini buah beringin yang kecil. Seandainya yang jatuh di kepalaku buah labu yang sebesar itu, ya, nggak perlu sampai 10, 20. Satu saja kena di kepalaku sudah langsung mati di tempat aku. Barulah dia sadar kalau begitu Tuhan itu tidak pernah salah, ya. Tuhan itu adil, Tuhan itu benar. Ayub, saudara, suatu ketika dia berkata bahwa segala sesuatu yang Tuhan buat, Tuhan tidak pernah gagal. Dan tidak ada satu rencanamu yang salah. Haleluya. Tuhan itu maha benar adanya. Itu sebabnya apapun yang kita alami, saudara-saudara, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Dan mengucap syukur kepada Tuhan itu juga bisa kita lakukan dengan jalan memberi persembahan. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu, apa yang kunasarkan akan kubayar, keselamatan adalah dari Tuhan. Ini ceritanya Nabi Yunus. Ketika Nabi Yunus ditelan oleh ikan dan dia ada dalam perutnya ikan 3 hari 3 malam, saudara, mungkin Nabi Yunus berpikir, aduh kali ini mati aku. Tapi kemudian dia ingat Tuhan. Dia berdoa dan dicatat di sini, saudara, kemungkinan doanya itu disertai nasar. Tuhan, kalau Tuhan selamatkan aku keluar dari perut ikan ini, maka aku berjanji, ya, nasar adalah sesuatu yang dijanjikan kepada Tuhan. Aku berjanji aku akan melayanimu lagi. Aku akan memberitakan Injil ke Niniwe. Ya, dia sudah tinggalkan pelayanan. Saudara, dengan kuasa Tuhan dia keluar dari perut ikan itu. Dia selamat. Dan kemudian nasarnya dia tepati, dia bayar. Ini satu contoh, saudara, ya. Doa yang disertai nasar itu biasanya sangat diresponi oleh Tuhan. Misalnya, ya, seorang berdoa, Tuhan, kalau aku boleh lulus tahun ini dengan summa cum laude, nah itu, aku akan setia beribadah kepada Tuhan. Aku akan melayani. Misalnya ada yang sakit, Tuhan, dokter sudah angkat tangan, tapi kalau Tuhan sembuhkan aku, maka aku akan masuk sekolah Alkitab, begitu. Ya, biasanya yang masuk sekolah Alkitab ini yang bernasar-nasar seperti ini. Tapi ada juga sih yang karena patah hati tinggal pacarnya terus masuk sekolah Alkitab. Tapi bukan nasar itu, ya, itu pelarian, saudara. Ya. Nah, jadi saudara kalau punya pergumulan, coba bernasarlah kepada Tuhan. Misalnya saudara yang susah cari pasangan hidup, Tuhan, kalau Tuhan memberikan kepadaku pasangan hidup yang terbaik tahun ini, begitu, aku akan apa, begitu. Bahkan ada yang minta tanda segala macam, ya. Tuhan berikanlah tanda. Orang puasa 3 hari 3 malam. Tuhan, kalau yang masuk mengetuk pintu rumahku itu adalah laki-laki, dia akan menjadi saudaraku.
Tapi kalau yang masuk rumahku malam ini adalah wanita, dia yang akan menjadi istriku. Tiba-tiba kerubiak, ya, nabrak pagar, ada yang masuk ke rumahnya. Ternyata bukan manusia, yang kambing wanita. Gitu. Makanya jangan sembarangan bernasar. Nah, berikut saudara. Ternyata mengucap syukur itu mengatasi stres. Ya, ini poin saya firman Tuhan yang saya sampaikan di sini. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Ini pemazmur loh. Orang beriman. Tetapi banyak hal yang dialami sehingga tertekan jiwanya, ya, mengalami ada depresi, tekanan jiwa. Orang kalau sudah stres kemudian sampai tingkat depresi, itu sudah, ya, selangkah lagi itu sudah sakit jiwa itu, saudara. Ya, sudah gangguan jiwa itu dan tidak logis pikirannya. Yang dicari di mana ada tali gitu ya. Dulu di sini ada pemuda yang patah hati, dia stres, minum Insa itu sampai 40 butir. Obat Insa kalau 1 butir sampai 3 butir itu obat flu. Tapi kalau 40 butir itu obat maut namanya. Untung saja ada temannya tahu, lalu perutnya dipukul, dia muntah. Kalau enggak, mati mungkin. Orangnya tadi ada di sini, tuh enggak ada ini. Makanya saya ngomong ini ya. Nah itu saudara. Tapi mengapa engkau ini kan anak Tuhan? Mengapa engkau tertekan, engkau stres, engkau gelisah, enggak bisa tidur? Berharaplah kepada Allah sebab aku ini akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jadi saudara, obat stres itu adalah bersyukur lagi kepadanya. Sudah bersyukur, bersyukur lagi. Semakin besar tekanan jiwa yang kita alami, semakin berat, semakin besar stres yang kita alami, semakin kita tingkatkan ucapan syukur kita. Semakin kita mengucap syukur, sehingga kita tidak lemah. Alasannya apa? Sebab engkau adalah Allahku dan penolongku. Allah itu adalah El, ya, dari kata El itu ilah, sesuatu yang disembah karena berkuasa. Allah itu adalah Allah yang berkuasa dan Allah itu maha kuasa. Tidak ada yang mustahil baginya. Langit dan bumi semua isinya Dia yang ciptakannya, dari tidak ada menjadi ada. Dan Tuhan itu adalah bukan hanya pencipta, tapi Dia penolong kita, penolongku. Kalau Tuhan yang menolong, apa yang Tuhan tidak bisa tolong? Berarti semakin besar persoalan yang kita hadapi, semakin besar pertolongan yang kita akan alami daripada Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudara, stres ini jangan pandang enteng ya. Setiap orang tidak lepas dari stresor, dari penyebab-penyebab stres. Ini harus kita manage. Dan kalau saudara punya iman kepada Tuhan, melihat segala persoalan yang menekan jiwamu dengan kacamata rohani, kacamata iman, persoalanmu itu hanya kecil saja. Dan di balik itu semakin besar masalah yang terjadi dalam hidupmu, saudara melihat semakin besar kuasa Tuhan, semakin besar berkat Tuhan yang kita alami. Puji Tuhan. Jadi saudara, menjadi doa saya, semoga saudara mengalami tekanan-tekanan batin, tekanan jiwa semakin berat. Ya. Masalah yang semakin besar. Jangan biasa-biasa saja, jadi Kristen biasa saja.
supaya saudara juga mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa, yang besar dalam hidup saudara. Nah, dalam hidup ini jangan lupa ada hal-hal yang membuat kita stres. Tapi banyak hal kalau kita perhatikan yang membuat kita bersyukur kepada Tuhan. Nah, mari kita fokus kepada hal-hal yang membuat kita bersyukur. Antara lain, kalau kita bangun pagi masih hidup, ya, masih bernafas, sehat. Sementara banyak orang nggak sempat bangun tidur, dia sudah pindah ke alam yang lain. Jadi setiap pagi, setiap saya bangun, pertama-tama yang saya lakukan, saya mengucap syukur pada Tuhan. Tuhan, terima kasih saya masih bernafas, saya masih hidup. Hidup ini lebih berharga dari yang lain-lainnya. Ditambah lagi Tuhan memberikan keluarga yang baik, istri yang baik, suami yang baik, anak-anak yang baik, teman-teman yang sangat baik dalam hidup kita. Dan Tuhan selalu tidak pernah tinggalkan. Ketika kita mengalami tekanan-tekanan dalam hidup, Tuhan selalu memberi kekuatan, memberi semangat, ya, dan Tuhan selalu menciptakan, ya, memberikan hari-hari yang lebih baik pada kita. Jadi kalau waktu lalu itu sudah hari-hari yang baik, ya, hari ini pasti lebih baik. Hari esok dalam Tuhan pasti jauh lebih baik lagi. Ya, kemudian hal-hal yang membuat kita seringkali ngamuk, yang nggak bisa mengucap syukur, itu hal-hal yang sepele misalnya, ya, jalan yang macet, masuk mall cari tempat parkir susah, waktu pulang ke rumah seperti kapal pecah, dapur berantakan, kotor semua, nggak ada yang membersihkan. Dan hari-hari ini yang paling membuat stres adalah kenapa duit itu cepat habis gitu, saudara, ya. Ambil mencabut uang 100.000 dari kantong, itu buat beli apa, dia langsung mana sudah habis, ya. Ini tanggal tua, ya. Sudah gajian Bu Yuyun? Oh, belum, ya. Ya pendetanya ya ikut aja, saudara, ya. Jemaahnya belum gajian, ya pendetanya ikut aja gitu. Apalagi kalau dokter memeriksa kita, lalu kita dinyatakan ada penyakit ini, penyakit itu, kolesterolnya tinggi, diabetesnya naik, lemaknya juga, kolesterolnya naik, asam uratnya juga tinggi. Apalagi ada gangguan jantung, ada gangguan ginjal, waduh tambah stres, saudara. Ya. Kemudian kalau saudara sedang naik kendaraan di jalan itu, ya kita stres ini. Oh, banyaknya orang yang goblok nyetir. Ya. Itu saya pernah ngikuti mobil di depan. Liftingnya itu belok kanan, yang tap-tap di kanan. Loh, dia beloknya kiri, cobalah. Hampir saja saya nubrak. Orang yang ngerem mendadak, nggak ada tanda-tanda lampu merahnya. Orang yang nyerempet kita, orang yang ngepot sama kita, cobalah. Suatu waktu saya dikepot sama seseorang. Saya kejar sama dia. Waktu terkejar, dilala cewek, saudara. Ya sudahlah. Teman saya, saudara, di Medan sana, satu waktu disalib sama seseorang, marah dia. Medan kan darahnya panas, kejar sama, sampai mau masuk tol, kena dia. Ya langsung begini berhenti, tak, lalu dia turun, kena, keluar kamu. Waktu dibuka, loh ternyata jemaatnya. Baru ini, saudara.
Jadi saudara, fokuslah kepada hal-hal yang membuat mengucap syukur saja, ya. Haleluya. Dan tadi saya katakan, stres ini harus di-manage, kalau enggak sangat berbahaya. Bahkan beberapa orang mengakhiri hidupnya yang enggak masuk akal. Saudara kenal seorang yang bernama Moon Bin, personal dari Astro Boyband. Baru-baru ini bunuh diri, itu sangat viral ya, mengejutkan, juga sulit. Juga ada lagi Yuyun, ini saudara. Gimana ya, dalam hati saya melihat Yuyun ini ya, aduh, kamu kok bunuh diri, kok enggak ke gereja di Noyo saja ya, jadi mantunya Pak Agus kan. Wah, kenapa bisa begitu? Saudara, Moon Bin itu coba lihat, jago nari, suaranya bagus, ganteng lagi orangnya. Coba, nah ini yang lagi terkenal itu tarian tang ting tang. Ting 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 tang tang ting ya. Jadi begini saudara ya. Begini terus gini. Gini kok bisa bunuh diri itu gimana itu loh. Ini karena tidak punya Tuhan. Beda dengan kita, seberat apapun masalah kita punya Yesus, kita punya keselamatan, kita punya penolong. Puji Tuhan. Ada cara lain saudara, untuk mengatasi stres. Ini yang sering saya lakukan ya. Sempatkan waktu untuk olahraga, jalan kaki saja. Ya, saya sibuk bagaimana saya sempatkan jalan pagi 1 jam. Kalau kita jalan kaki saudara, itu menyerap energi-energi negatif. Racun-racun yang ada dalam tubuh kita itu keluar dengan keringat kita. Lalu pulang, setelah keringat kering, mandi, sarapan, waduh segar sekali. Ya, nah jangan lupa juga ini saudara, jangan telat makan. Seringkali orang sibuk studi, sibuk kerja, lupa sarapan, lupa makan, lupa minum yang cukup. Nah ini kan sederhana saudara. Ya, kalau lupa makan, lupa minum, tubuh kita kurang asupan, kurang gizi, kurang energi, stres. Secara psikologis nanti akan stres. Dan kalau kita mengucap syukur selalu mendatangkan berkat dalam hidup kita. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Ini contoh buat kita. Ketika Yesus mengucap syukur, maka 5 roti dan 2 ekor ikan yang dibagi-bagikan kepada 5.000 orang bisa mengenyangkan orang sebanyak itu. 5.000 hanya laki-laki saja, belum anak-anak dan ibu-ibu, tidak dihitung. Jadi mengucap syukur itu adalah rahasia untuk terjadinya mujizat daripada Tuhan. Mari saudara ya, kita tingkatkan ucapan syukur kita kepada Tuhan supaya kita mengalami berkat-berkat Tuhan, mujizat dan kuasa Tuhan. Semakin besar masalahmu, semakin besar berkat dan pertolongan Tuhan yang engkau akan alami. Selamat hari Minggu, Happy Sunday ya, Tuhan memberkati. Ini ya, lagi-lagi makan ya. Apalagi ada yang traktir ya. Tuhan memberkati, mari kita berdiri bersama-sama.
Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidup. Mari kita angkat tangan kita. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bapa dalam sorga, apapun terjadi dalam hidup kami, tidak ada alasan untuk kami kecewa Tuhan. Tidak ada alasan untuk kami tertekan dan gelisah hidup kami, karena kami menyembah Engkau Allah yang hidup. Engkau Allah yang berkuasa, yang sanggup menolong kami. Dan di balik semua yang terjadi kami alami, Tuhan mempunyai rencana yang indah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kuatkan kami umat-Mu untuk selalu bersyukur dalam segala keadaan dan menikmati berkat-berkat Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita memberi persembahan yang kedua. Kita naikkan pujian ini kembali. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu yang jadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu
di dalam hidupku. Mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku sesudah libur muda ini, maka hari Selasa kelompok sel sudah dimulai. Hari Rabu ada ibadah pria jam 6 sore di tempat ini, Kamis pemuda jam 6, dan hari Jumat kembali ada doa puasa, dan hari Sabtu di gereja ini atau mungkin di tempat yang lain ada ibadah keluarga muda. Ibu Sulin di mana? Oh, minggu kedua. Baik, saudara, Tuhan memberkati kita semua. Mari saudara kita berpisah. Sebelum kita berpisah, bersalaman muka belakang kiri kanan, katakan selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Kita terima berkat daripada Tuhan. Saudaraku sekalian, tiba saatnya pulanglah ke rumah masing-masing dan terimalah berkat limpah dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita semua saat ini sampai Maranatha. Terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di